Lagi bincang wrestling. Kali ini gue nggak bakal ngomong, ya gue cepet-cepet aja nggak apa-apa lah. Tapi yang jadi seru adalah kemarin di AEW Dynamite itu kedatangan 3 orang dari UFC, Amanda Nunes, Jorge Masvidal, sama Dan Lambert. Jadi kalau lu nggak tahu mereka itu siapa, mereka itu adalah 2 orang itu. Amanda Nunes dan Jorge Masvidal itu salah satu sih, mereka berdua itu fighter UFC. Dan Lambert itu salah satunya pelatih mereka, pelatih atau manajer lah gitu, gue lupa. Nah ini yang seru. Jadi kalau zaman dulu ya, bukan zaman dulu sih, kayak ya kita nggak aneh lah ada MMA gitu. Dan dunia wrestling itu saling dekat karena kan emang 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 dunianya itu mirip. Gue sering bahas karena gue lagi suka banget sama ini ya, sama apa namanya, sama dunia MMA gue lagi suka banget. Terus kayaknya kita bisa bilang kalau kayak Dan Severn, Brock Lesnar, Bobby Leslie, Jake Hager, Alberto Del Rio itu kan salah satu pegulat yang ada di salah satu pegulat dan fighter juga gitu, ada di dua tempat. Si Empang salah satu, meskipun jelek tapi ya lumayan lah, dia punya keberanian gitu untuk dipermalukan di oktagon gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah terus eh nama-nama yang gue sebutin tadi kan bener gak ya, kayak Brock Lesnar, Bobby Leslie, Jake Hager, Alberto Del Rio gue lupa sih. Si Empang itu nama-nama yang gue sebutin tadi kan dari pro wrestler ke UFC kan, atau ke MMA lah. Nah orang-orang kayak Dan Severn, Ken Shamrock, terus Ronda Rousey itu kan orang-orang dari fighter MMA terus bisa ke wrestling gitu. Dan Severn pernah di WWE, si Ken Shamrock juga pernah di WWE, pernah di TNA juga. Terus apalagi Ronda Rousey kan 1 tahun dia sampai jadi main event tuh, menurut gue oke banget gitu. Nah jadi dunia mereka tuh menurut gue bukan bisa dibilang sama sih, cuma beda di kontennya aja gitu ya. Sebenarnya sama-sama pertandingan ya, cuman mungkin satunya scripted, satunya nggak scripted gitu. Nah jadi dari segi promonya sekarang mulai sama. Dulu kan kayak nggak tahu ya, dulu gue kalau ngeliat tinju kayak biasa-biasa, kayak kalau sekarang kan kayak tadi pagi gitu, Conor McGregor sama Dustin Poirier besok apa lusa gitu, press conference biasa lah, ala ini, ala ala WWE banget, bisa promosi segala macamnya. Apalagi sama kayak Conor McGregor dan Habib gitu, sampai Conor McGregor melempar kursi ke bus dan apa namanya, ngomong rasis, naro alkohol gitu di ininya, di mejanya si Habib, karena dia orang Muslim yang kalau dia kepercayaan dia, bukan kepercayaan dia sih, bisa emang di Muslim gak boleh minum alkohol ya. Dan dia bukan seorang Muslim yang taat mungkin si Habib, jadi nggak mau minum alkohol gitu. Makanya gue yakin kayak bisa orang-orang kayak Conor McGregor gitu ngelakuin hal gitu kayak buat selling tiket aja gitu. Ya sama-sama kayak apa yang hal-hal Roman Reigns lakukan gitu. Dan gue juga pernah bahas ini di tentang MJF dan Kenny Omega, heel versus heel tuh yang terjadi ya kayak sekarang itu. Dustin Poirier sebenarnya kalau gue lihat ya, promo-promo dia ya face banget lah gitu, baik banget, kayak dia punya apa namanya, punya kayak panti asuhan lah gitu, apa sih namanya, ya itulah, kayak gitu gitu. Jadi lembaga-lembaga sosial gitu kan dia, kayak gitu. Jadi face banget, tapi dia dibu gitu sama audiens itu tadi itu. Apalagi orang mereka kan dia di cheer tapi dia heal banget, tapi semuanya saling ngatain. Dan menurutku itu kayak yang terjadi yang belum terjadi di wrestling gitu, mau atau AEW. Harusnya emang udah bener-bener dua-duanya udah karakter aja gitu, nggak usah lagi heal atau face yang ya biasa, itu kayak udah biasa lah gitu, udah biasa. Nah terus yang lagi seru adalah sekarang AEW kedatangan Amanda Nunes sama Jorge Masvidal. Gue nggak tahu nih mereka berdua ini emang lagi transisi pengen ke dunia wrestling, atau emang mereka lagi pura-pura apa, lagi nonton aja. Cuma si UFC emang mau ngepromosiin UFC 264, atau emang di kedepannya bakal ada jadi kerjasama gitu. Kalau ini di kedepannya bakal ada kerjasama gitu, menurut gue yang bakal dirugikan adalah WWE menurut gue. Karena
perusahaan ini lagi hot-hot banget karena kayak UFC lah kita sebut ya. UFC kemarin, UFC itu gue kira ya, WrestleMania itu bakal jadi satu event terbesar pertama yang ada penontonnya. Ternyata dibalas sama UFC. UFC adalah event pertama yang orangnya bisa duduknya sebelahan. Kalau WrestleMania kan ada jarak gitu. Dan nggak full crowd kan. Sementara kalau pas di UFC berapa ya? 63 apa 62 gitu. Itu udah full crowd, udah ngeri lah, udah. Makanya nggak selang berapa minggu dari atau berapa bulan gitu dari WrestleMania ada gitu, makanya WWE kesel kan bisa kayak gitu si UFC. Dan si apa namanya, si AEW juga lagi hot-hotnya sekarang, perusahaan baru, kontennya bagus, apa terus di weekly show pertama gitu yang ada penontonnya kan. Raw sama SmackDown belum ada penontonnya, masih Thunderbolt apa Thunderdome segala macam yang alay itu kayak gitu. Jadi dua perusahaan ini lagi hot-hotnya di terus kayak kita ngelihat WWE itu kayak udah males lah dari kontennya Raw. Kalau misalnya berhubungan dari rating ya emang nggak jelas sih, kayak Raw SmackDown tuh udah males lah gitu nontonnya, kualitas kontennya biasa-biasa aja, terlalu kids, terlalu apapun gitu. Nah terus ada AEW dan UFC, dan kalau mereka kerjasama menurut gue bakal ngeri banget. Kerjasama dalam bentuk apapun ya menurut gue, apakah nanti sama-sama saling promo, bisa juga kayak gitu, atau mungkin para fighter atau superstarnya bisa tukeran, bisa kayak gitu, bisa aja kan. Kayak di AEW mungkin ada Jake Hager, mungkin juga orang-orang kayak Kenny Omega, maksudnya kayak gitu, kayak ngebuat kayak Kenny Omega gitu ya. Mungkin Kenny Omega nggak usah jadi dia fighter juga, tapi dia bisa ngedampingin dari heel-nya UFC siapa ya, gak bisa dia ngedampingin si itulah, si siapa namanya, Jorge Masvidal gitu. Itu kan bakal seru juga kan, kayak waktu Triple H mendampingin siapa, Triple H ya. Terus atau enggak saya si Jorge Masvidal atau si Amanda Nunes di AEW gitu. Menurut gue sih transisi fighter ke fighter ke wrestling lebih gampang daripada wrestling ke fighter, karena fighter kan beneran ya, jadi rada susah kayak si Empang aja kalau, tapi bisa kayak gitu. Ataupun dia jadi ngepromosin sama-sama acaranya gitu. Itu bakal menjadi seru banget sih, si apa namanya, si kerjasama ini gitu. Jadi kalau misalnya kerjasama ke depannya bakalan lebih ngeri banget. Ataupun dari kelas Bruce Spring yang apa namanya, kok bukan komentator, announcernya AEW itu kan menurut gue signature UFC kan bagus banget ya. Dari komentator ini apa namanya, announcer, fighternya itu sama referee-nya juga, mereka tuh berkarakter banget. Kalau si referee-nya si itu siapa namanya gue lupa, ada kumisnya panjang banget, dia salah satu anggota biker gitu, kalau enggak yang kulit hitam, atau enggak yang gondrong banget yang keribu. Menurut gue dari si wasit aja berkarakter banget. Dan juga di AEW ada wasitnya woman kan, kayak pertama, jadi karakter dua-duanya emang lagi seru banget, lagi growing banget dibanding WWE. UFC sama AEW kan lebih tuan WWE ya AEW baru berapa tahun, tapi kalau UFC kan udah lama juga, tapi baru tergolong ya daripada WWE gitu. Yang jelas kalaupun mereka ada kerjasama, gue bakal seneng banget sebagai wrestling fan, sebagai UFC fan, jadi MMA fan, jadi suka lah gue. Jadi ya mudah-mudahan si kerjasama ini bakalan jalan lah ya, nggak cuma segera kemarin cuma promo-promo gitu aja. Jadi gitu dari gue, sampai ketemu di bicara wrestling minggu depan.